Kita akan berdoa dan membaca Alkitab. Sebelumnya diundang guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang hadir untuk berdiri di depan. Karena setelah doa akan beralih ke ruangan sebelah. Mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang telah menyertai kami dalam segenap kuasa. Dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, Engkau menghentar kami untuk ada di tempat ini, memperlengkapi diri menjadi orang-orang yang memiliki hidup takut akan Tuhan. Dalam hikmat pengetahuan tentang kebenaran mutlak, yaitu Engkau sendiri. Sebab itu firman saat ini pun akan kami baca dan kami dengarkan. Tuntunlah kami untuk memahami secara benar, dan kami pun dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, yang saat ini akan beralih tempat, diberkatilah mereka semua dalam pemahaman untuk terus ditanamkan anak-anak yang mencintai Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan hidup memuliakan Tuhan, mulai dari kecil, agar hidup dewasa mereka tetap dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan syukur tetap kami bawa dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Amsal 2 ayat 1 sampai 22 akan menjadi bahan pembacaan untuk kita renungkan di sepanjang minggu yang akan berjalan ini bersama semua jemaat yang ada di Gemim.
faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap saat. Amin. Jemaat yang diberkati dan yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Hari Minggu yang ketiga di bulan Mei kita kembali ada di tempat ini. Perwujudan rasa syukur kita atas hidup yang terus diberkati menuntun kita untuk hadir di tempat ini. Tentu bukan sekedar hadir, tetapi bukan sekedar untuk duduk dan mendengarkan, tetapi terlebih mendengarkan untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sesungguhnya adalah kunci dari segala sesuatu yang menjadi harapan dan dambaan kita sebagai orang percaya. Karena firman adalah Allah itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Amsal yang orang kenal, Amsal Salomo, berarti adalah amsal-amsal, ungkapan-ungkapan, tulisan-tulisan yang memuat bagaimana hidup menjalani dengan berbagai macam tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ajaran, ketentuan, dan ketetapan Tuhan. Dalam hidup kita sebagai manusia, kita cenderung memikirkan sesuatu bagaimana untuk mendapatkan. Dan jarang kita berpikir secara lebih luas bagaimana untuk menghadirkan.
Sementara menghadirkan sesuatu dalam hidup kita, apalagi yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, itu adalah sebuah kewajiban bagi orang percaya. Karena orang percaya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menceritakan, untuk menyampaikan, dan menghadirkan segala rencana dan karya Tuhan dalam hidup manusia yang dimulai dengan kehidupan damai dan sejahtera, yang tentu harus diakhiri juga dengan hidup yang penuh damai dan sejahtera. Persoalannya bagaimanakah untuk mewujudkannya? Bagaimanakah itu untuk dihadirkan? Apakah hanya dengan pikiran kita, kemampuan kita yang diperoleh dari hasil pendapatan kita sebagai orang yang diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan, untuk bekerja dan melakukan segala sesuatu. Yang kalaupun itu dilihat, semuanya dihadirkan karena pertolongan Tuhan. Jadi bisa digarisbawahi bahwa segala sesuatu itu adalah terletak dari anugerah dan pemberian Tuhan bagi mereka yang mau hidup di dalam Dia. Pengamsal menceritakan secara jelas bagaimana untuk memiliki kemampuan dalam mengelola kehidupan agar apa yang didambakan dalam rencana Allah dalam hidup kita dan manusia lainnya dapat terwujud. Maka dia memulai dengan ucapan, "Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan seterusnya, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah." Jadi di sini memiliki hikmat yang adalah suatu kemampuan, adalah sesuatu yang harus diupayakan, dikerjakan, dan diperjuangkan. Dan perjuangan itu selalu punya pengorbanan. Pengamsal mengibaratkan untuk mendapatkan itu seperti mencari perak dan mengejar harta terpendam. Mungkin ada di antara dari anggota jemaat yang pernah melakukan penggalian emas. Emas mungkin didapat, tetapi itu belum bisa disebut emas ketika itu baru didapat dalam tanah. Ia harus memulai proses dengan tahap-tahap yang cukup berat. Harus digali, disendirikan yang dapat ia memiliki kandungan emas yang disebut dengan rep. Karena memang juga almarhum suami saya pernah melakukan hal seperti itu. Jadi biar sedikit ada cerita tentang itu. Jadi tanah yang mengandung emas disebut rep. Dan ketika itu harus diolah, ditromol, dia harus diberi merkuri. Dan setelah itu baru ada butiran-butiran emas. Dan itu akan dihargai tinggi. Jadi sesuatu yang dapat diperoleh, yang dikatakan oleh pengamsal seperti harta terpendam, itu harus dikejar, itu harus diupayakan agar mendapat, dan ketika mendapatkan akan memiliki pengertian. Artinya ketika seseorang memiliki pengertian tentang hidup takut akan Tuhan, dia tidak akan salah jalan. Dia tidak akan salah memilih, dia tidak akan salah berpikir, dia tidak akan salah berucap, dia tidak akan salah melangkah, tetapi selalu teratur dan terarah sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan ketika setiap orang boleh terarah pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya yang dia hadirkan untuk dirinya, itu juga yang akan dirasakan oleh orang lain. Seseorang selalu ingin menghadirkan yang baik dalam dirinya. Tidak ada orang yang berusaha untuk mendapatkan yang tidak baik dalam dirinya. Dan orang yang memiliki hikmat yang mengejarnya dalam hidup takut akan Tuhan,
Dia bukan orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri untuk kebaikannya, untuk kebahagiaannya. Tetapi dia menghadirkan juga kebahagiaan untuk orang lain. Tentu mulai dari keluarga rumah tangganya, entah itu dengan suami, istri, orang tua, anak, dan seterusnya. Dalam perencanaan yang matang, dalam pekerjaan yang benar-benar sistematik, yang dijalani sesuai dengan anjuran firman Tuhan, karena dengan pengetahuan akan hidup takut akan Tuhan, seseorang mampu berjalan dengan adil. Dia mampu hidup jujur, dan dia selalu berjalan dengan baik dan tidak akan masuk dalam jerat si iblis yang akan coba-coba untuk meninggalkan jalan-jalan lurus di dalam Tuhan, yang diibaratkan seperti perempuan asing, perempuan jalan yang pada akhirnya melupakan jalan pulang dan tidak menikmati suatu akhir yang bahagia. Sangat jelas bahwa firman Tuhan saat ini mengarahkan kepada kita untuk bagaimana memiliki pengetahuan yang akan menyenangkan jiwa kita, tetapi juga yang akan membersihkan hati kita jikalau masih sampai sekarang ini masih ada keraguan, ada pikiran-pikiran tidak benar, ada tipu muslihat dalam diri dan hati kita untuk sekedar keuntungan diri kita dan bukan untuk keuntungan banyak orang. Pengamsal dengan begitu tegas mengatakan bahwa orang yang mau hidup memiliki hikmat dan mengejarnya di dalam hidup takut akan Tuhan, jalannya penuh dengan kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak ingin membuat orang susah. Orang yang hidup dalam kebenaran, jalannya akan penuh dengan sukacita. Sekalipun itu tetap harus ada perjuangan. Sebab perjuangan orang benar terkadang menerima penolakan. Tetapi bertahan dalam kebenaran untuk menjalani hidup seperti yang Allah mau, itu akan menghadirkan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang jujur akan mendiami tanah. Artinya, orang yang hidup dalam kebenaran, yang mempraktekkan cara hidup benar, jujur, adil, baik dan setia, taat kepada Tuhan, apa yang direncanakan oleh Allah dalam hidupnya, itu akan berlaku dalam hidupnya. Seperti yang tertulis dalam Amsal pasal 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi sangat begitu jelas bahwa orang yang mau hidup di dalam Tuhan, yang mau percaya kepada Dia dan berusaha melakukannya, ia akan mendapatkan. Bagaimana cara untuk mendapatkannya? Hiduplah dalam pengajaran. Hiduplah dalam peribadatan, hiduplah dalam doa, hiduplah dalam belajar tentang firman Tuhan. Sehingga tidak ada waktu yang terluang hanya untuk berfoya-foya, bermalas-malasan, atau sekedar untuk memenuhi keinginan mata dan telinga dalam pendengaran dan penglihatan yang enak. Karena seseorang yang terus hidup di dalam Tuhan harus berjumpa dengan begitu banyak yang harus membuat hidupnya menyangkal dirinya. Dan beroleh kemampuan untuk menolaknya. Menolak untuk boleh hidup di dalam kebenaran bersama dengan Tuhan. Yang pada akhirnya apa yang dia perbuat dijadikan Tuhan berhasil. Dan hidup dalam keberhasilan itu adalah dambaan setiap orang, termasuk kita semua yang ada. Sekalipun berhasil di dalam Tuhan, bukanlah suatu keberhasilan yang hanya dilihat dalam bentuk materi yang didapat. Tetapi keberhasilan di dalam Tuhan adalah kemampuan untuk hidup memikul salib dan tetap berjuang bersama dengan Dia dalam pergumulan hidup tantangan apapun. Dengan tidak membawa orang lain dalam penderitaan kita, tetapi bersama-sama dengan Tuhan dalam hidup mereka yang menderita, dan kita pun mengalami dengan maksud kita menjadi penolong untuk mereka. Jadi firman Tuhan bagi orang yang hendak memiliki hikmat agar jalan kebenaran akan dia peroleh, dia harus berserah kepada Tuhan. Berserah sambil belajar tentang firman-Nya
dan terus menggali maksud Allah dalam hidup, dihadirkan manusia dalam hidup ini, sebagaimana bangsa Israel yang dihadirkan oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan di antara bangsa-bangsa yang lain. Mereka diproses dengan begitu banyak hal untuk mencapai tanah Kanaan. Demikian pun dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita terus diproses dengan berbagai macam caranya Tuhan. Ada yang membuat kita harus senang, ada yang membuat kita harus mengalami kesukaran. Dari kesenangan dan kesukaran ini kita diajak dan dibawa oleh Tuhan untuk mampu berdiri tegak, menyampaikan maksud Allah dalam hidup ini, dalam memutuskan jalan mana yang harus kita tempuh. Artinya ketika kita senang, kita tidak melupakan Tuhan. Dan ketika kita sukar, kita tidak mengutuki Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, sekali lagi, jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang membawa keselamatan. Karena keselamatan adalah anugerah, tetapi menjaga itu adalah kewajiban kita. Dengan hikmat kita dapat menjaganya. Tuhan memberkati kita. Amin.